Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dua nikmat besar kepada kita semua. Nikmat keimanan yang menjadikan semua amal soleh kita menjadi timbangan yang akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik balasannya di dunia maupun di akhirat. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan, nikmat yang lebih mahal harganya dibandingkan nikmat harta. Dengan dua nikmat ini, alhamdulillah, kita baru saja melakukan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, di masjid-masjid di mana kita berada di dekat rumah kita. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini sebenarnya kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas bagaimana hukum rashwah, suap yang hari ini marak terjadi di tengah masyarakat. Lalu saya berjanji pada pagi ini kita membahas bagaimana hadiah yang diberikan di dalam transaksi keuangan syariah. Bapak buka tabungan dikasih hadiah, di akhir tahun karena tabungan bapak banyak dikasih hadiah. Bagaimana kedudukannya? Akan tetapi kita tunda pembahasan itu karena saya ingin menjawab ataupun kemudian memberikan gambaran desas-desus yang hari ini berkembang di tengah masyarakat kita terkait dengan lembaga keuangan syariah yang insya Allah pada tanggal 4 Januari 2022 nanti, 1 tahun lagi, tidak ada lembaga keuangan yang ada di Aceh kecuali lembaga keuangan syariah. Ada isu yang berkembang bahwa lembaga keuangan syariah itu tidak sama fasilitasnya dengan lembaga keuangan konvensional yang ada hari ini. Dan ada juga yang berkembang di tengah masyarakat kita, ternyata bertransaksi dengan bank syariah itu lebih sulit, lebih berbelit-belit dibandingkan dengan bank konvensional. Ada di antara warga kita, masyarakat Aceh, yang mengajukan gugatan. Gugatannya bukan diajukan di Aceh, tapi di Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta, menggugat lembaga konven yang ada di Banda Aceh, yang ada di Aceh, kenapa kemudian ditutup. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini coba kita lihat pada subuh ini. Enaknya memang kita diskusi, tapi karena forumnya tidak bisa diskusi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sudut yang ingin saya lihat. Kita akan bahas 2 sudut dulu karena waktu kita sangat terbatas di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kemudian transaksi keuangan di Aceh dilakukan atas dasar syariah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita akan melihat dari landasan tuntutan keimanan kita, dari sudut keberagamaan. Aceh sudah menerapkan syariat. Lalu dulu masyarakat kita selalu menuntut, jadi syariat itu jangan dilakukan secara parsial, lakukanlah secara kafah. Salah satu kemudian kekafahan kita adalah kita tidak bisa memisahkan antara ketaatan kita kepada Allah dalam sholat seperti hari ini dengan ketaatan kepada Allah ketika kita melakukan transaksi di pasar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hal ini dilandasi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Jadi kita sudah beriman. Ada indikasi bahwa orang yang beriman itu tidak berislam secara sempurna. Jadi dia mengamalkan Islam, mengamalkan syariat itu secara parsial.
dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji berkali-kali. Tapi ketika nanti bicara tentang keuangan, dia terlibat dengan riba. Padahal ayat riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rentenir ada di mana-mana hari ini. Walaupun ada gerakan untuk membasmi rentenir di pasar-pasar, sebenarnya belum menyelesaikan problematika nyak-nyak kita para pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab yang paling besar dari pemerintah. Dan alhamdulillah informasi yang saya dapatkan, pemerintah Kota Banda Aceh sudah mulai bergerak untuk menekan dan membasmi rentenir yang ada di tengah-tengah pasar kita hari ini. Tapi kekuatannya, upayanya belum maksimal. Di sini kita dorong supaya masyarakat kita ketika dia sholat kepada Allah ikut syariat. Tapi ketika dia dagang, bagaimana kemudian kita pastikan juga mereka itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan transaksi sesuai dengan syariah. Di dalam tafsir As-Sa'adi ditafsirkan ayat ini, hadza amru minallahi ta'ala lil mu'minin ayadkhulu fi silmin kafah. Ini perintah Allah supaya semua orang-orang mukmin itu masuk ke dalam Islam itu secara kafah, ai fi jami' syara'id din, dari seluruh aturan-aturan syariat. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ila hawa. Jangan kemudian dia mengambil agama ini sesuai dengan hawa nafsunya. Wa in fawaqal amrul masyru' huwa fa'alahu hawa fa'alahu. Kalau ini sesuai, ini cocok nih, ayat ini cocok dengan saya, dia buat. Ketika ayat ini tidak cocok sama dia, dia tinggalkan. Jadi dia milih-milih nih. Dia milih-milih. Kalau hari ini kita sholat, puasa, jadi soleh secara pribadi ya. Tapi ketika nanti transaksi ada larangan riba, ini rugi saya. Ada larangan tidak boleh curang dalam takaran dan timbangan, ini rugi. Dia nggak buat itu. Nah, seakan-akan dia memilih ayat-ayat yang sesuai dengan dirinya dan dia tinggalkan yang kemudian tidak sesuai dengan dirinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, landasan inilah yang kemudian menyuruh kita untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Dan ini yang sedang diupayakan dan dilakukan di negeri ini, di negeri syariat. Bahwa ketika kita diizinkan secara hukum yuridis untuk mengamalkan syariat Islam, maka mulai secara pelan bertahap kita akan mengamalkan transaksi keuangan yang ada di negeri ini sesuai dengan nilai-nilai syariat. Maka nanti di tahun 2022 tanggal 4 Januari, karena amanah dari konun itu 3 tahun setelah konun itu ditetapkan itu di bulan Desember 2018, maka akan jatuh 3 tahun sempurnanya itu di tahun 2021 akhir. Maka di 4 Januari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lembaga keuangan baik bank ataupun non bank di Aceh akan melakukan transaksinya semuanya sesuai dengan syariah. Ini sebenarnya adalah tuntutan keimanan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi agak aneh jikalau orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah lalu tidak terima ketika kemudian kita mengupayakan tidak ada transaksi di Aceh ini yang berbasis kepada bunga. Ini masalahnya adalah masalah keimanan. Kenapa saya katakan masalah keimanan? Kita rujuk di banyak ayat Al-Quran, dan ini sudah berapa kali kita bahas di sini, bahwa Allah menyuruh kita untuk melakukan transaksi memenuhi kebutuhan hidup kita secara halal lagi baik. Lalu ketika berhubungan dengan masalah keimanan, Allah hanya bicara halal saja. Yang bicara tentang baik saja, halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan dan carilah penghidupan kamu halal lagi baik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika bicara tentang ayat riba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkan perbuatan riba, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi orang beriman disuruh bertakwa. Parameter ketakwaan salah satunya adalah meninggalkan perbuatan riba. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan perbuatan riba in kuntum mu'minin, jikalau kamu beriman. Kalau kamu tidak beriman, silakan tuh buat riba. Kalau kamu beriman, maka gaya hidup kamu adalah meninggalkan transaksi yang mengandung unsur riba. Jadi kalau ada orang yang beriman hari ini masih memperjuangkan supaya dia kemudian bisa melakukan transaksi keuangan berbasis riba,
itu ada problem dengan keimanannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik. Saya sedang melakukan riset di Aceh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan asuransi pertanian. Selama ini para petani kita mendapatkan asuransi pertanian berbasis konven, Pak. Dan ternyata minggu kemarin saya ke Biren, kita ketemu dengan para petani. Lalu dalam diskusi saya bertanya, kenapa Bapak tidak mau terlibat dengan asuransi pertanian? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemerintah menyediakan pagu anggaran, pemerintah pusat itu Rp180.000 untuk membayar premi asuransi para petani apabila mempunyai 1 hektar lahan. Maka kalau lahan itu rusak, lahan itu tidak berhasil untuk panen, maka akan diganti jemaah yang dimuliakan oleh Allah sebanyak 6 juta untuk nanam pada masa berikutnya. Contoh sekarang yang sedang dialami oleh saudara kita musibah di Aceh Utara, terendam semua ladang pertanian. Nah, apabila dia gagal panen, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka asuransi akan mengcover per 1 hektar itu 6 juta supaya kemudian petani bisa menanam lagi di masa berikutnya 4 bulan kemudian. Lalu untuk peternak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 1 ekor sapi itu dibayar 10 juta kalau ternaknya mati. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik dalam diskusi ini, ketika saya bertanya kepada para petani yang ada di Biren, mereka mengatakan kami tidak ingin terlibat karena itu berbasis riba, hukumnya haram. Masya Allah. Jadi dia tolak. Maka asuransi pertanian di Aceh itu tidak berhasil ketika misalnya pemerintah memberikan 4.000 hektar di cover asuransi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa direalisasikan hanya 2.000. Kenapa? Karena ada dari para petani kita yang masih berupaya untuk hidup sesuai dengan syariat. Mereka tidak mau kami masuk ke sana, memang kami dapat pertanggungan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi itu bertentangan dengan nilai-nilai keimanan kami, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita sedang mendorong, alhamdulillah, DPR Aceh itu sudah membahas tentang konon perlindungan para petani. Salah satunya di dalamnya adalah kita bicara tentang asuransi pertanian. Dan ini asuransi pertanian berbasis syariah. Ini akan jadi masalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah beberapa waktu yang akan datang. Kenapa? Karena lembaga asuransi konven yang selama ini menerima uang dan menyalurkan kepada petani itu sudah tutup. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan syariah, dia kantornya tutup. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berupaya kemudian menghadirkan asuransi syariah yang punya produk untuk mengcover para petani-petani kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian harus kita fahami. Ini sebenarnya nilai keimanan yang mereka berbicara, bahwa kami ingin menghalalkan semua transaksi yang kami lakukan. Walaupun itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang ada keuntungan dari sisi duniawi, tapi karena ini bertentangan dengan keimanan, kami menolaknya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya ingin tegaskan sebenarnya keinginan kita untuk terhindar dari perbuatan riba itu adalah tuntutan keimanan kita. Kalau ada orang yang beriman hari ini kecewa, tidak suka dengan perubahan lembaga keuangan hari ini yang ada di Aceh, dari konven semuanya menjadi syariah, dia tidak suka. Sepatutnya di Aceh juga harus ada yang haram-haram. Ini ada masalah dengan keimanannya. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada diskusi yang lebih dahsyat lagi. Begini, muncul idenya begini. Apakah nanti di 2022 ketika lembaga keuangan ini semuanya menjadi syariah, pertumbuhan ekonomi Aceh itu makin baik atau makin bobrok? Ah, itu dia. Itu ditanya. Dan ini akan menjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, image yang baik ataupun image yang buruk. Image yang baik apabila ini sukses, bahwa ekonomi kita berubah dalam pengelolaannya secara syariah, khususnya lembaga keuangan, ekonomi kita naik, masyarakat kita semakin jauh dari jurang kemiskinan, ini akan menjadi contoh terbaik untuk Indonesia. Ternyata ketika kita bertransaksi dengan syariah, nah, itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ekonomi naik. Tapi ketika itu nanti turun, kemiskinan bertambah di Aceh, akan bilang tuh orang, tuh lihat tuh Aceh, gara-gara buat ekonomi syariah, lembaganya keuangan syariah, itu masyarakat makin miskin. Maka orang akan mengatakan bahwa konsepsi Al-Quran itu tidak tepat dalam bidang ekonomi. Ini pertarungan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakutan ini sebenarnya tidak perlu muncul kalau kita kemudian belajar dengan sejarah.
Yang pertama, coba lihat kasus ketika Rasulullah SAW harus melakukan hijrah. Itu para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua praktek bisnis mereka yang ada di kota Mekah itu ditinggalin, asetnya ditinggalin, istrinya belum masuk ke dalam Islam ditinggalin, anaknya tidak sesuai dengan keimanan ditinggalin. Kenapa? Kami menyelamatkan iman kami, kami pergi ke Madinah. Bagaimana nanti di Madinah kamu ada rumah? Tidak ada, kami ada Allah dan Rasul. Berangkat dia. Tidak ada ketakutan. Yang terjadi dengan mereka-mereka para sahabat yang mengajarkan kepada kita bagaimana ketika mereka harus menyelamatkan keimanan mereka untuk eksistensi agama ini, dia berangkat, dia tinggalkan semua investasi, dia tinggalkan semuanya pekerjaan, dia tinggalkan semua asetnya. Contoh Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Madinah, para pengusaha, ketika dia harus hijrah, dia hanya berangkat dengan apa yang ia bisa bawa. Tapi ketika dia sampai ke Madinah, dia tidak punya ketakutan, karena memang dia meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Rasul bersama dia. Maka kemudian dia mulai praktek usaha di sana, naik itu ekonomi. Dan ini sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Jadi beriman dan bertakwa itu salah satu indikatornya, dia memastikan transaksi keuangan, transaksi ekonomi itu sesuai dengan syariat. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan hanya dia rajin sholat, tapi dia juga memerangi riba. Bukan hanya dia rajin pergi haji, dia pastikan semua keuangan dia yang masuk, yang ia kelola, yang ia keluarkan, itu sesuai dengan syariat. Yang halal yang ia cari, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Dari langit dibuka rezeki oleh Allah, dari bumi dikeluarkan. Masalahnya kita yakin tidak dengan ayat ini? Itu dia masalahnya. Ini tantangan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan keimanan. Lalu ketika hijrah, coba bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah rumah saja, Pak, enggak nyaman, Pak. Ini yang kontrakan misalnya, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu 1 minggu itu enggak pas tidur kita. Kenapa? Barang belum masuk lemari, lemarinya belum sesuai, airnya belum pas, masih mencari suasana. Ini hari ini yang terjadi dengan lembaga keuangan syariah di Aceh. Mereka ini pindah rumah. Saya kasih, Pak, contoh. Kemarin kita duduk dengan para pimpinan-pimpinan lembaga keuangan syariah ketika isu ini menguat bahwa bank syariah itu tidak sama dengan bank konven, produknya tidak sama. Lalu kita panggil mereka, kita tanya, Pak. Kita duduk diskusi. Nah, ketika kita berdiskusi, Pak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang ada satu bank, saya tidak bilang nama banknya karena ini tersebar di radio-radio, bisa didengar radio Serambi FM ataupun radio Baitur Rahman. Nanti saya takut salah datanya. Cuman saya mendapatkan informasi dari pimpinannya. Beliau mengatakan begini, bank kami itu punya tabungan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau, itu hampir 2.500.000 tabungan rekening. Nah, sekarang kami mengkonversi 2.500.000 ini. 2.500.000 ini setengah masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh itu 5 juta. Tidak mudah. Dia punya aset di Aceh itu 20 triliun. Dia ubah dari 20 triliun dalam transaksi yang non halal, dia pindahkan menjadi halal. Dan mereka bergerak untuk itu. Ternyata tidak mudah. Kenapa? Ketika masuk ke dalam sistem, ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sistemnya belum kuat. Nah, contoh misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan ini keberkahan bagi Indonesia sebenarnya. Jadi produk-produk lembaga keuangan syariah yang ada hari ini, itu kalau kita sandingkan dengan produk lembaga keuangan konven, itu tidak lengkap sama sekali. Artinya tidak semuanya ada di awal-awal sebelum konversi terjadi maksudnya. Kenapa? Ini baru 11 tahun bank syariah. Sedangkan bank konven ada yang umurnya 100 tahun, lebih tua dibandingkan di Indonesia. Contoh BRI, itu umurnya sudah 100 tahun. BRI itu punya aset 1.000 triliun, Pak. Keuntungannya per tahun itu 30 triliun. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kalau BRI itu punya kantor cabang paling banyak di seluruh Aceh, sampai tingkat kecamatan dia ada. Nah, dia konversi semua nih menjadi bank syariah. Itu pekerjaan yang berat, Pak. Pindah rumah, Pak. Nah, yang berkahnya apa? Dulu produk konven. Sekarang
karena keinginan Aceh untuk menjadi syariah semua prakteknya, dan mereka menginginkan apa yang ada di konven ada di syariah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bergerak dengan cepat, Pak. Semua produk-produk keuangan konven yang tidak ada disyariahkan itu digerakkan untuk disyariahkan oleh Dewan Pengawas Syariahnya. Dan itu memberikan keberkahan bukan hanya untuk Aceh. Jadi produk itu bukan hanya untuk bank yang bergerak di Aceh, tapi juga ini bisa dimanfaatkan oleh semua bank syariah yang ada di luar Aceh. Jadi terjadi akselerasi percepatan lahirnya produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi. Jadi keberkahannya bukan hanya untuk Aceh, seluruh Indonesia. Dan ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan itu muncul apa yang ada di bank konven ada di kami. Jadi kalau ada diisukan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oh ini tidak bisa di sini, tidak bisa di sana, ternyata tidak, Pak. Kita dapatkan informasi semua yang ada di konven itu ada di syariah hari ini. Jadi tinggal kita memilih atas dasar keimanan atau memilih atas dasar hawa nafsu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh susah sekali nih. Ya, ini juga mindset. Masuk ke bank syariah susah katanya. Ini susahnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena mindset kita mindset konvensional, Pak. Kalau dulu orang datang ke bank konven, dia kan mau pinjam uang kan? Produknya hanya satu, Pak, pinjam uang. Lalu produk bank konven dapat bunga. Nah, berapapun engkau pinjam uang, asal kamu punya jaminan, kami kasih, nggak ada masalah. Datang ke bank syariah, minta yang seperti itu, ya nggak bisa. Karena di bank syariah itu tidak ada produk simpan pinjam, Pak. Tidak ada produk bunga. Dia akan tanya, uang itu untuk apa, Pak? Dia bilang, susah kali bank syariah, banyak kali pertanyaan, uang mau dibawa kemana? Kan suka-suka aku katanya, pokoknya aku kasih aja uang kepada kamu, selesai. Nggak bisa di bank syariah. Bank syariah akan tanya, Bapak ini ingin melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam? Kalau pinjam meminjam ada di dalam bank syariah qardu hasan, Pak. Tapi untuk kebaikan. Kalau di Banda Aceh itu yang sering mendapatkan dana qardu hasan itu Masjid Lamprit, Pak, Masjid Oman. Ya, membangun masjid, beli AC untuk kebutuhan masjid, dia mendapatkan qardu hasan dari Bank Aceh Syariah. Nah, itu dia. Berapa? 500 juta. Lalu dicicil, dibayar kembali 500 juta. Pinjam 500, itu qardu hasan, Pak. Tapi kalau masuk dalam rangka bisnis akan ditanya, Anda melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, ataupun kemudian Anda melakukan transaksi kerjasama. Semuanya harus ada asetnya, semuanya harus ada akadnya, semuanya harus tercatat. Kalau jual beli ada barangnya. Jadi kalau Bapak ingin dapat uang sama saya 300 juta, saya akan tanya, uang ini untuk apa? Oh, untuk beli rumah. Oke, saya beli, saya jual kepada Bapak, saya ambil selisih keuntungannya. Itu yang terjadi. Nah, hari ini kemudian orang yang pakai konsep konven datang ke bank syariah, minta dipercepat seperti itu. Enggak bisa, saya pokoknya pinjam uang saja. Untuk apa? Terserah saya, jangan tanya-tanya. Enggak boleh, Pak. Dan ini memang menggerahkan orang, Pak. Menggerahkan orang. Siapa yang menggerahkan? Contoh misalnya, maaf, supplier atau distributor rokok datang ke bank syariah nanti, minta pinjam, minta pembiayaan misalnya kepada bank syariah. Nggak bisa diberikan pembiayaan, Pak. Kenapa? Karena produknya rokok. Rokok itu haram dalam fatwa Dewan Syariah. Maka bank syariah tidak bisa memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak di bidang rokok. Misalnya dia beli mobil untuk antar rokok, nggak boleh. Hukumnya haram. Nah, jadi umpamanya orang-orang yang marah ini orang-orang yang bergerak di bidang rokok-rokok kayak gini. Dulu orang datang ke bank konven, perlu uang, ikut tendernya untuk suap, ya kan? Tinggal kasih saja, nih jaminan rumah, ini jaminan perusahaan, ini jaminan mobil. Dapat dia uang 1 miliar. Nah, dia kasih sogok-sogok. Bisa, sekarang nggak bisa kalau kena bank syariah. Ini mungkin yang susah-susah ya seperti ini, Pak. Pas datang ke bank syariah untuk dapat uang cash, nggak bisa lagi, akan ditanya, Bapak untuk apa? Oh, untuk kampanye. Ada pembiayaan untuk kampanye? Nah, ini belum ada produknya di bank syariah. Ini yang kemudian akan menjadi sulit. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ada yang merasa, oh susah sekali dengan bank syariah. Walaupun kita akui jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika berubah seperti ini, kalau saya kembali kepada konsep hijrah tadi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mudah. Artinya ketika masuk ke daerah satu, ya mereka harus mempersiapkan dirinya. Rumahnya belum ada,
seperti Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, kita butuh effort yang sangat kuat dan keyakinan yang sangat kuat, dan itu dimiliki oleh para sahabat. Keyakinan inilah yang kemudian mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru bahas dari sisi keimanan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebenarnya saya ingin juga membahas nanti dari sisi yuridisnya. Ya, jadi kalau dari sisi yuridisnya itu amanah dari UPA, Pak. Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Turunannya nanti lahirnya kanun pokok-pokok syariat Islam. Insya Allah minggu depan akan kita bahas, karena waktu kita sudah terlalu panjang, hampir setengah jam. Tapi saya ingin mengatakan bahwa jemaah ini dimuliakan oleh Allah, bergerak menjadi Islam yang sempurna, itu adalah tuntutan keimanan kita. Memang banyak hal yang belum. Ini sudah ada sekarang lembaga keuangan. Mari kita pastikan transaksi keuangan kita sesuai dengan syariah. Bagaimana dengan ekonomi kita ke depan? Yakin bahwa ketika kita berkutat dengan syariah, yakin dengan pola syariah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah kepada kita semua. Masyarakat kita terbebas dari riba, karena riba itu juga masuk dalam 10 dosa besar. Mereka yang masih terlibat dengan riba dan zina, itu akan mendatangkan azab dari Allah, karena mereka menghalalkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ekonomi bagi negeri kita, khususnya Aceh, itu didapatkan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Kita melihat dari sisi yuridis, aplikasinya, implementasi qanun ini bagaimana. Insyaallah kita akan bahas di minggu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.